Oke, kalian sudah menyelesaikan tantangan pertama kita, bahan-bahan fermentasi, di mana kalian harus menggabungkan 2 atau lebih dari yang tersedia di depan. Kami juga sudah menghampiri bench kalian, mencicipi satu persatu. Ada beberapa yang menurut kami patut ditelusuri lebih dalam dan dianalisa, dan kami akan mencari pemenang di challenge pertama ini. So, yang pertama maju, Desi. Wah, aku seneng banget. Ternyata aku menjadi orang pertama yang dipanggil maju ke depan. Semoga juri suka ya sama hidangan aku. Desi lagi-lagi bawain hidangan Korea di galeri. Tapi make sense sih, karena ada beberapa ingredients yang emang masuk kalau misalnya dijadiin Korean dish. Apa ini? Jadi ini komplit set mealnya Korea gitu. Ketika makan doenjang jjigae, biasanya kan pakai mandu. Cuman karena di sini kuah ketemu nasi itu terlalu lembek, saya deep fry si mandunya untuk menambahkan texture. Jadi doenjang jjigae itu fermented soybean paste ala Korea gitu. Kalau di sini mungkin mirip seperti tauco. Kalau di sana panggilannya doenjang. Kalau di Jepang tuh mungkin lebih kayak miso gitu, Chef. Oke. Dan untuk base-nya saya pakai kaldu ayam. Dari sayap ayamnya itu yang saya masak dulu dengan daun bawang, ada onion sama garlic. Untuk base dari doenjang jjigae-nya sendiri, saya bikin samjang. Jadi ada campuran gochujang, doenjang, ada ganjang juga. Ganjang itu soy sauce. Terus ada sesame oil, fish sauce, terus gochugaru, dan lain-lain di dalamnya. So basically, sorry saya cut, ini berarti samjang? Iya, tapi Ininya. lebih dominan ke doenjangnya lebih banyak. Oke. Pakai oyster bisa? Oh ya bisa, Chef, betul. Bisa kan? Bisa. Kenapa nggak pakai oyster? Aku bukannya nggak mau pakai oyster sih, cuma oyster itu kan agak amis ya kalau direbus. Jadi aku nggak mau ngerusak rasa asli dari si doenjang jjigae-nya, makanya aku ganti dengan ayam. Excuse my Korean ya, saya bahasa Korean ngomong katanya aja susah sekali saya. Nggak apa-apa, Chef. Jadi It's okay. samjang ini kan seharusnya kombinasi dari ganjang, gochujang, Doenjang. doenjang. Ya, Iya. 3 ini kan. Betul. Di sini kamu dominan doenjangnya. Iya, Betul. betul. Itu yang menjadikan samjang kamu ini kurang balance. Kurang balance dalam artian asinnya dapat, pedasnya kurang. Oh, baik, Chef. Ya. Kalau saya mungkin karena kamu dominan doenjang, saya akan tambahkan gochugarunya. Karena kalau kamu tambahkan gochujang, mungkin pedasnya dapat, tapi nanti ada asinnya juga mulai naik juga. Itu aja sih kalau buat saya di supnya. Baik, Chef. Jadi kurang pedas. Oh, baik, Ya. Chef. Kalau untuk pedasnya aku setuju sih, karena tadi aku cobain juga menurutku kurang pedas, Chef. Betul. Untuk doenjangnya aku memang sengaja tambahin sedikit lebih banyak karena hari ini kan harus meng-highlight doenjang. Takutnya kalau aku samakan 1:1 gitu, rasa doenjangnya tertutup. Overall ini enak ya, it's tasty. Ini jadinya ke arah creamy, pedas, sangat gurih, dan perlu ada sentuhan asam untuk bisa ngebalance semuanya, yang biasanya dari gochujang. Saya berharap mungkin kalau ada komponen asam untuk ngekat, mungkin sebagai side dish atau apa itu akan membantu, tapi ini kan nggak ada. Hati-hati sama mandunya, warnanya itu udah terlihat. Sama adonannya juga bisa lebih flaky lagi. Baik, Jadi benar-benar masih crispy. siap. Mandunya memang agak sedikit keasinan. Tadi pakai itu ya? Pakai black bean. Ya, harus lebih sering dicuci. Cita rasanya enak, kulitnya bagus, tapi gorengnya hati-hati. Oh, terlalu Ya. gelap sedikit. Oke, itu aja Desi. Thank you, Chef. Ya. Mendengar komentar juri, aku cukup puas karena aku berhasil ngerjain Korean Complete Meal ini yang begitu banyak kondimen dengan tangan aku yang kondisinya seperti ini. Tapi tumben-tumbennya nih aku seasoningnya asin untuk bikin feeling mandu-mandu kayak gitu. Tuh kan Kak Desi ini keseringan buat makanan Korea sampai lupa harus ngebalance semua flavornya. Jadi makanannya kalau dimakan bareng memang enak, tapi kalau dimakan satu-satu ada yang kasinan, ada yang kurang. Bahkan mandunya sendiri nggak flaky si skinnya. Hovit, Kalau bahan dibikin masakan, yang pegang kok beli Hovit. Ya sudah, yang tadinya
Biasa aja kita bisa beli di kaki 5, ini masuk bintang 5, gak kuat aku bayare. Apa ini? Itu tape singkong musep sama angcau saus. Terus di bawahnya ada crumble, mix nut, ada coklat butter cookies. Jadi kamu pakai angciao? Angcau sama tape singkong. Tapi di sini ancao aja. Angcau ya? Nggak ada tape singkongnya di sini. Nggak ada. Warnanya jadi bagus ya. Coklat itu apa? Butter cookies, Chef. Coklat butter cookies. Kenapa kamu pilihnya dessert kali ini? Pengen coba aja, Chef. Aku buat dessert di challenge pertama karena aku ngerasa challenge pertama tuh challenge yang paling aman untuk mencoba-coba. Aku coba aja buat dessert. Kalau gagal, palingan aku masuk ke challenge berikutnya, belum pressure test. Yang Kamu butternya butter cookies pakai coklat? pakai, tapi coklatnya cocoa powder aku pakai, Chef. Oh, cocoa powder saja. Gulanya ada? Gulanya icing sugar. Jadi aku campur pakai butter, habis itu aku bake. Hey, Hovit, secara presentasi, sebenarnya permainan warnanya ini bagus. Mungkin kerapihannya masih bisa lebih rapi lagi. Di sini yang jelas, mungkin kalau dimakan ini bisa dinikmati. Enak ya, ada teksturnya, ada coklat cookie. Di sini justru yang kurang itu flavor yang kamu mau highlight. Tape singkongnya itu udah tipis sekali. Sampai kalau ukuran kamu memberi nama tape singkong mus, itu yang orang cari rasanya kan. Padahal kamu masih bisa menggunakan tape singkong dengan bentuk lain yang ada di dessert kamu ini. Jadi nggak cuma di mousse-nya aja. Jujur, Chef, aku nggak tahu ternyata kalau cookiesku ini mengalahkan rasa dari singkong tape yang aku buat, Chef. Jadi kurang ter-highlight. Wah. Tape itu emang rasanya tuh kurang beli, jadi harusnya ditembak dikit pakai apple vinegar kayak aku.